Selamat pagi menjelang siang, Musa Probani. Assalamualaikum warahmatullahi huda, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Musa Probani. Gak bisa, Bang. Nggak bisa menyalakan kamera? Bisa, bisa. Bisa, itu sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke. Gitu kan Sehat, Bang? Sehat? Sehat Bang, sehat. Sudah sarapan? Jangan salah ini ya. Spesial ini, ada gorengan ini. Ngopi dulu, ngopi. Jangan debat terus. Saya tidak ngopi, Bang. Saya tidak. Oke, gini, Bang. Tadi kita membahas pernyataan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat. Jika Allah punya anak, maka Muhammad itu akan menyembah anak Allah tersebut. Abang baca tafsirnya di bawah. Kan ada. Abang hanya mengutip Al-Qur'annya, tidak membaca tafsirnya di bawah. Harus dibaca pelintirannya. Bukan pelintiran. Katakanlah Oke ya, sebentar. Rasul, Apakah ini kurang jelas? Sebentar dulu. Saya balikin dulu kamera saya ya, sebentar. Apakah ini kurang jelas atau bagaimana ini? Saya balikin. Oke. Coba Anda yang baca. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Katakanlah. Betul. Bang, abang perlu tahu yang menganggap Allah punya anak itu adalah orang-orang musyrik, abang. Iya, karena mereka mengatakan anak-anak Allah itu adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Gimana itu sih? Itu kan anggapan. Yang namanya anggapan. Iya, yang dibantah oleh Quran ini adalah pernyataan bahwa Allah itu punya anak. Anak-anak Allah itu adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Itulah yang dibantah oleh Al-Quran. Coba nih, coba. Oh, jadi menurut Kristen, Isa itu adalah anak Allah, gitu. Oke, baik. Isa adalah... Kalau gini, abang buka tenang. Surat... Tenang dulu. Anda menyalahkan Kristen yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, anak Allah. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Siapa? Abang buka dulu Quran Al-Maidah ayat. Sebentar, sebelum ke situ Bang, tenang dulu Bang. Sebelum ke situ, makasih Bang Tobias, makasih. Sebelum ke situ, wow, mantap tuh hadiahnya Bang. Saya mau tanya sama Anda. Siapa yang membuat Maryam hamil? Yang membuat Maryam hamil Allah. Oke. Kalau Anda membuat seorang perempuan hamil, maka Anda disebut A. Bapak, B. Paman, C. Tetangga. Nggak berani jawab. Pelan-pelan. Saya ulangi satu kali lagi. Tenang. Saya ulangi. Karena abang menyamakan Allah dengan kok manusia itu, Bang. Coba sih? gini dulu. Saya bantahnya pakai Kok Quran, menyamakan Bang. bagaimana? Tenang. Gini. Karena kan abang menganggap bahwa kalau Allah tadi punya anak disamakan dengan manusia. Kalau punya anak bapak atau tetangga atau apalah tadi kan. Oke, sekarang gini saja Bang. Kita berpikir logis. Tenang ya, tenang. Kalau ada perempuan mengandung seorang anak dan Andalah yang membuat perempuan tersebut mengandung, berarti anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah anak Anda. Setuju? Jelek. Setuju. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang membuat Maria mengandung? Allah. Berarti anak tersebut datang dari siapa? Bukan anak dia Bang, ciptaan. Bukan anak. Oh, Isa bukan anak. Makanya saya bilang, Bang. Bang Edis. Sebentar, sebentar. Saya tanya dulu. Enggak. Buka Quran surah Al-Maidah. Sebelum ke situ saya tanya sama Anda. Apakah Isa itu anak atau bukan? Bukan.
Astagfirullahaladzim. Isa bukan anak. Baik, saya bukakan. Bang. Oke, saya hafal ayatnya itu. Di dalam Mana? Quran, surat Maryam, ayat yang ke-19. Di mana di Ayat situ? berapa? Maryam surat 19. Iya, surat 19 ayat berapa? 19. Bangku? Surat 19 itu Maryam, Bang, ayatnya. Ayat 19. Sudah dibilang kok 19. Oh gitu. Tar. Nah, silakan cek situ. QS 19 Ayat 19. Abang ini lucu loh. Belajar Quran dulu lah, Bang, itu. Justru kalian ini yang harus belajar Quran sama saya. Gimana? Silakan. Lanjut. Apa di situ dikatakan? Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu Terus? untuk memberimu seorang anak laki-laki yang Anak nggak? Anak nggak? Hah? Anak nggak? Bang, yang namanya ibu mengandung ya mengandung anak. Yang Tadi dimaksud Anda di bilang sini bukan ibu. anak. Mana Sebentar. ada kalimat anak Tuhan di situ, Bang? Nggak. Berarti Isa itu anak nggak? Ya anak, tapi anak. Oke, anak tadi yang Anda Maria katakan bukan anak. Tuhan, Sebentar. abangku. Tadi Anda bilang bukan anak, sementara di situ anak. Di dalam bahasa Arabnya di situ dikatakan qala innama ana rasulu min rabbiki. Betul? Coba dicek dulu bahasa Arabnya. Kenapa? Qala berkata innama ana rasulu min rabbiki. Betul? Nggak ada min, Bang. Robbiki. Oke, innama ana rasulu rabbiki. Terus Li'ahabalaki gulaman zakiyya. li'ahabalaki gulaman zakian. Betul? Oke. Apa arti gulam itu? Gulam anak. Iya, anak. Kok Anda bilang bukan anak? Bukan, masalahnya, Bang. Bukan anak di situ, Bang. Kok bukan anak sih? Anak. Di situ Iya. jelas anak. Masalahnya Abang menyatakan bahwa anak di situ adalah anak Allah, bukan. Oke, Di kalau situ begitu, anak oke. Maria Kalau begitu, merujuknya, Bang. oke, sebentar. Apakah Maryam bersetubuh? Kenapa? Apakah Maryam bersetubuh dengan pria? Tidak. Tidak. Berarti anak laki-laki tersebut, gulam itu datang dari siapa? Dari Allah. Oh, berarti anak dari siapa? Oh, bukan. Nah, ini tuh. Oke. Susah ini, berat ini. Bang, Abang itu mau pelintir Quran, Bang. Kok Sekarang mempelintir Abang buka gimana? Al-Maidah. Bang, Melintirnya buka Al-Maidah. gimana? Buka Al-Maidah 7273, silakan. Berat ini, teman-teman. Baik. Al-Maidah berapa? Silakan. 7273. Al-Maidah 72. Baik. Saya akan bacakan ya surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Dan barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Salah itu, Abang mah. Ini Al-Maidah. Oh, Al-Isra. Bentar. Al-Maidah 72. Oke. Baik, saya bacakan ya. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, putra Maryam. Terus? Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan padanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Mana di sini dikata Allah itu anak, Isa anaknya Allah, dibantah? Enggak ada yang bantah di sini. Ada, sebentar. Berat ini Anda ini. Di sini telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih. Lampu kamar dimatiin aja ya. Nggak ada di sini mengatakan bahwa anu itu gimana.
bahwa Al-Masih itu apa? Isa itu anaknya Maryam, dibantah. Ada bang. Mana? Sampai tahun depan ini nyarinya. Nah, bang ya, ada. Oke lah, belajar dulu sana. Nah, nanti naik lagi. Nanti naik lagi. Kamu saya tanya, dari mana itu asal usul anak tersebut bisa ada di rahimnya Maryam? Coba pikir dulu itu dari mana dia datangnya. Jelas-jelas di situ Isa itu anak dari Allah. Kok mau Anda elak dari mana lagi? Anda mau ngelak dari mana? Ya, silakan. Khairul Migran Gajah. Khairul Mihran, silakan nyalakan kamera Anda. Khairul Mihran. Iya bang. Kok gelap-gelapan bang? Oke, baik, mantap. Oke. Apa yang mau Anda bahas? Saya tanya dulu bang. Abang Muslim bang? Ya. Oke, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Oke gini bang. Di dalam Alkitab Anda itu semua bercerita hanya cerita-cerita semua. Tidak ada pengajaran bahwa melakukan sesuatu ada pahalanya. Seperti di gereja tidak pernah diceritakan di Alkitab. Melakukan semua kebaikan-kebaikan Anda lakukan itu belum ada di dalam Alkitab. Pertama, ada, Bang. Alkitab ada. itu, entar dulu Bang. Oke, di Alkitab itu tunjukkan Bang, tunjukkan di dalam Alkitab bercerita tentang Alkitab. Silakan. Di dalam Alkitab maksudnya gimana Bang? Nah, umpama Al-Quran itu, Al-Quran bercerita tentang Al-Quran, ada ayatnya. Al-Quran bercerita tentang Al-Quran. Di Al-Quran itu diceritakan dirinya, saya dari ini diterangkan. Coba Alkitab bercerita tentang Alkitab. Ada enggak? Yang menjadi keheranan saya kenapa harus begitu? Ya begitulah Bang, kita kan mencari kebenaran dulu Bang. Oh, itu namanya itu namanya Anda begini, Anda pergi ke ke mana namanya, ke stasiun, ke pabrik sepeda motor, ya toh? Ya. Nah, kemudian Anda salah-salahin pabrik sepeda motornya. Kenapa disalah-salahin? Motor itu akan bercerita tentang motor. Motor itu sendiri bercerita tentang motor. Nah, Alkitab bercerita tentang sendiri Alkitab. Mana ayatnya bahwa Alkitab itu datangnya dari sini, begini-begini. Alkitab itu dari sini kan diceritakan dalam Alkitab. Ada enggak? Sebentar, ini kita satu-satu dulu bahasnya. Tadi Anda mengatakan Tadi Anda mengatakan bahwasanya di dalam Alkitab tidak ada upah atau pahala begitu untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Oke. Betul? Ya. Sekarang aku kasih tahu gini ya. Padahal di dalam Alkitab itu jelas ada. Apa? Sebentar, saya tunjukkan sebentar. Nih ya. Misalnya di Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Terus Matius 5 ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah banyak dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jelas ada dalam Alkitab. Ya. Terus Anda berkata, mana pahalanya kalau ke gereja? Nah ini makanya saya bilang, gini Bang, tenang Bang. Bang, orang Kristen ke gereja itu bukan mau cari pahala. Mas itu sebentar gini. Begini loh, Mas, ada yang kita salah paham nih. Kalau di dalam Islam, Anda begini-begini, kan dapat pahala, betul nggak?
Iya, betul. Betul. Setiap betul, Anda betul, menggerakkan, sebentar dulu Bang, tenang Bang. Anda menggerakkan tangan Anda begini, dapat pahala. Terus Anda gerakkan tangan Anda begini-begini, telunjuk Anda, dapat pahala. Ini kebaikan ini. Bang, kenapa Anda membuat Kristen harus ikut-ikutan gila seperti Anda? Orang Kristen itu Bukan Bang ke masalah gereja. gilanya, Tenang, Bang. tenang, nanti gantian Sekarang- Bang, nanti gantian ngomong. Ntar dulu, Sebentar. sekarang gini Bang. Sekarang gini, Begini Bang, sebentar Bang, sebentar dulu, biar saya selesaikan ngomong. Tenang, Oke. tenang Bang, tenang. Silakan. Bang, kami ke gereja pertama-tama, kami itu tujuannya satu, berkumpul bersama dengan orang-orang seiman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan kami, untuk saling berbagi pengalaman-pengalaman kami, kemudian untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Makanya ada lagunya, berkumpul dengan saudara seiman. Berkumpul bersama saudara seiman tujuannya satu, sama Bang. Ya. Kami itu untuk mengobarkan kembali iman kami. Ketika kami dalam seminggu, mungkin iman kami menjadi lemah. Misalnya kami ada masalah ini, ada masalah itu. Ketemu dengan teman-teman yang lain sehingga iman kami itu berkobar-kobar kembali. Makanya di dalam Alkitab, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Supaya apa? Supaya iman kita ini makin lama nggak makin luntur. Kemudian juga untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Bukan mau cari pahala. Nah sebentar, abis ini Anda bicara. Sementara di dalam logika Anda, bagaimana ceritanya begini-begini dapat pahala? Begini-begini dapat pahala, begini-begini. Ya, oke. Dari mana jalan ceritanya begini-begini dapat pahala itu, Bang? Iya, oke. Silakan. Sekarang saya ngomong, Bang. Silakan. Yang tadi Abang jelaskan itu, tolong tunjukkan di Alkitab bahwa orang Kristen itu disuruh ke gereja. Ke gereja itu apa sunnah, apa wajib? Silakan. Yang tadi belum kau jawab, sudah lompat kau ke sini ke sana. Bang, sebelum kita ke sana. Yang sekarang aku jawab apa? Yang ku jawab apa? Pertanyaannya apa? Anda kan bertanya kepada saya. Edis, di mana dalam agama Kristen itu kalau berbuat begini akan mendapatkan pahala atau upahnya? Saya tunjukin tadi kan ayatnya. Nih di dalam di dalam Lukas 6 ayat 23. Saya bacakan ya. 6 ayat 23. Tapi sebelum 23 kita mulai dulu dari 21 ya. Sebentar Bang. Tenang Bang. Ya. Lukas pasal yang ke-6. Kita mulai dari 21 ya Bang ya. Ya. Oke. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, ini berbicara bagaimana kalau kita itu dikucilkan oleh karena pemberitaan nama Yesus, tetap nanti akan ada upah kita yang akan kita terima nanti. Lalu kamu bertanya kepada saya, lalu apa upahnya datang ke gereja? Pertanyaanmu udah salah. Karena apa? Karena kamu berpikir kalau orang ke masjid satu langkah itu dapat pahala. Kan betul? Kalau naik motor, tenang bang, saya selesai nanti Anda ngomong. Waktu saya kecil, saya dulu diajak teman saya ngaji. Ya, jam 5 sore teman saya ini ngaji. Saya selalu ngikut sama dia. Nah, duduk saya dengerin. Ustadznya ngomong, kalau Anda melangkah ke masjid naik motor, pahalanya sedikit. Nah, lalu kalau naik sepeda karena mengayuh, semakin capek itu pahalanya semakin banyak. Nah, terlebih-lebih jalan kaki. Kalau jalan kaki tambah banyak nih pahalanya. Ya kan?
Setiap satu Betul, langkah sebentar, setiap satu langkah nanti pahalanya sekian. Dua langkah pahalanya Ya. sekian, 3 langkah pahalanya sekian. Ini adalah pemahaman Anda yang Anda paksakan kepada Kristen. Kalau kami Kristen nggak begitu. Kami datang ke gereja itu bukan mau mendapatkan pahala, tetapi supaya kami mendapatkan siraman yang baru, firman Tuhan, sehingga menyirami kami kembali. Di mana kami sudah mulai begini-begini, baru kami datang ke gereja untuk mendapat penyegaran rohani dan berkumpul dengan orang-orang yang seiman. Kok Anda paksa-paksa kami harus kayak kamu? Gimana? Ya, oke, udah Kak. Silakan. Sampai situ. Oke, semua Anda lakukan itu ke gereja, apakah ada ayatnya bahwa mengatakan silakan ke gereja? Karena kalau kami ini ke masjid ada ayatnya. Tadi mengatakan sholat itu ada pahalanya. Sholat itu kunci utamanya adalah apa? Ya, kamu kan pasti tahu kunci sholat itu apa, fungsi sholat itu apa. baik. Saya Pasti tanya kamu sama tahu, kamu kan? Jadi fungsi. pasti tahu kunci sholat Baik, itu apa. saya tanya. Baik, sebentar. Saya tanya sama Anda fungsi sholat. Baik, tenang. Bentar, sabar ya. Saya tanya sama Anda nih fungsi sholat biar Anda paham nih. Saya balik dulu kamera saya. Orang Muslim ini teman-teman ditanya sholatnya nanti mereka bingung. Oke, kelihatan ini? Ya, kelihatan. Oke. Ini begini. Kemudian yang ini begini. Beda ya? Ya. Yang ini Beda, begini, beda. yang ini begini. Oke, sekarang saya tanya, apa fungsinya duduk begini? Ini fungsinya menandakan masih ada rakaat berikutnya, Bang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya indah kalau digerakkan sholat itu, kalau itu duduk di antara dua sujud itu nanti sebentar masih bisa berdiri, Bang. Iya, yang saya terakhir. tanya kenapa kok harus begini posisi kakinya? Ya karena itu mau berdiri lagi sebentar, Bang, untuk melaksanakan rakaat berikutnya. Kalau yang berdiri. ini mah susah. Mau berdiri lagi, mana dalilnya mau berdiri lagi? Sebentar, saya ada Bang, sebentar. itu duduk di antara dua sujud. Sebentar, ini ada kok sebentar, saya udah. Berarti duduk di antara dua sujud, Bang, berarti masih bisa sujud lagi. Oke, sabar ya. Kalau duduk yang terakhir tadi Abang gambarkan itu setengah, itu artinya tidak pernah sujud lagi dan tidak bisa lagi berdiri, udah Oke. terakhir. Sebentar. Lihat ya. Ya. Oh, tuh lihat tuh. Sikunya harus diangkat. Ya. Betul. Ya. Tadi kan dibenerin sama Ya, dia. betul. Coba kenapa sikunya kok harus diangkat? Ya, betul. Itu. Ini saja telapaknya aja nggak boleh begini. Kalau sikunya sejajar, Bang. Tenang. Ini Ya. saja sebentar nih. Ya. Telapaknya saja yang tadinya agak renggang dirapetin biar nyapa. Kalau Yang renggang, begitu, kalau Bang. Kalau renggang renggang ngapa? begini, Kalau Bang. ini kalau nggak renggang ngapa? Ya, oke. Kalau renggang itu, Bang, berarti bukan manusia, Bang. Yang begini bersifat bersujud manusia, itu hewan pun bisa Mana melakukan. dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya silakan dicari, ada lah, Bang. Ngarang aja. Terus coba nih teruskan. Sebentar, saya terusin. Tuh. Kakinya dibenerin lagi. Harus tekuk biar ngapa? Ya. Artinya itu, Bang, kita sujud, ada juga yang berdoa di belakang, telapak kaki mesti menghadap ke atas. Ngarang aja. Terus lagi nih. Sebentar Itu nih. semua ada Nih. fungsinya, Bang. Silakan Tuh, tuh. Lihat tuh pandangannya. Pandangannya harus ke sini. Kenapa pandangannya harus ke sini? Kalau ke sini kenapa? Mesti ke sujud. Iya, kalau ke sini kenapa? Kenapa harus ke sini? Ribet amat. Ruwet banget. Fokus ke tempat sujud, Bang. Bang, Udah, kalian itu aja, ini sudah kita- sering melakukan gerakan-gerakan yang kalian sendiri nggak tahu itu apa. Contoh. Nih Bang ya, saya peragakan takbiratul ihram. Bentar nih. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram keren ya, betul. Oke, sebentar. Kalau di bawah telinga boleh nggak? Ya. Boleh. Di atas telinga?
Boleh. Beda. Ini saya tunjukin sama Anda nih. Nggak boleh. Dia Silakan. harus posisinya di bawah telinga, Bang. Ada yang di Di depan atas telinga begini. boleh, Bang, boleh. Ya udah, Karena sekarang di saya dalam tanya. Al-Quran, di dalam Islam Oke, itu, baik. Bang, Sekarang saya tanya, ada kenapa harus 4 begini? aliran, ada 4 aliran. Sebentar, Bang. Tenang, tenang. Fungsinya begini apa? Ya. Dia mengatakan menyerahkan diri, berserah diri. Tidak ada orang berserah diri itu kalau begini, Bang. Menyerahkan diri kok begini? Menyerahkan diri itu begini. Ya, berserah diri, Wah, gimana? Tidak ada begini, ini lain lagi. Bang, kalau menyerahkan diri ini begini, Bang. Ini namanya angkat tangan. Bukan Gini. menyerahkan diri, Bang. Bang, lain menyerahkan diri, Bang. Mana Lain dalilnya? menyerahkan diri, Bang. Lain Oke, berserah baiklah. diri. Yaudah, sekarang sodakop. Sebentar. Sodakop Oke, yang bener yang sedekah, mana? ya. Sebentar. Sodakop yang bener yang mana? Di perut atau di dada begini? Sedekap itu mah yang penting tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas. Oh, tangan kanan yang di atas bawah, begini. Mau di bawah pusat, di atas pusat silakan. Oh, tangan boleh, kanan. Boleh, semua boleh. Kenapa harus tangan kanan yang di atas? Boleh. Kenapa harus tangan kanan yang di atas? Ya memang sunnahnya di sana. Ya, sunnah. memang Di atas gitu. kanan, kalau di atas kita sunnah. Iya, memang begitu. Ya udah, kalau tangan kirinya, kalau tangan kiri di sini boleh nggak? Boleh, Bang, boleh. Cuma tidak masuk sunnah. Iya sudah, makanya saya bilang, Bang, apa sih fungsinya kayak gitu tuh apa? Makanya Iya, saya Bang. bilang, Bang, Jadi- gini loh, gini, Oke, Bang ya. gini Bang, aku tanyakan tadi, sholat itu artinya sholat itu pencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Itu yang maksudkan, Bang. Mencegah dari perbuatan mungkar. Kalau begini bisa mencegah perbuatan Nah, mungkar. kita umumnya sudah namanya Tenang, sholat, tenang. Bang. Sholat Tenang, tadi tenang, kita tenang. bahas sholat. Bang, sebentar, Bang. Sholat. Kalau begini nanti bisa mencegah perbuatan mungkar. Hah? Ya, semua namanya sholat itu, Bang, menghindari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu ada ayatnya, Bang. Mencegah perbuatan mungkar. Bang, perasaan itu, Bang, yang ditangkap-tangkap itu gubernur-gubernur itu mereka sholat. Abang dari mana nih? Saya tanya dulu, Bang. Abang dari mana? Itu, Bang. Jangan lihat. Enggak, saya tanya dulu, sholatnya, asal Bang. abang Lihat dari mana nih, Bang? Saya oknumnya. tanya dulu. Asal Anda dari mana nih? Asal. Saya dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Baik, kita cek dulu. Nah, sebentar, kita cek dulu. Coba ya, sebentar. Aman nggak ini Silakan. gubernur? Sebentar. Apakah gubernur Kalimantan Timur ini aman? Sebentar. Aman lah, Bang. Kena juga nih, Bang. Nah, kena. Enggak. Sebentar. Ternyata kena dia, kena. Sebentar, saya balik dulu. Sebentar. Gubernur Kaltim tersangka KPK. Deh, enggak kan? Siapa namanya, Bang? Siapa namanya? Sebentar, Itu kita cek dulu. tersangka, Pak Bulu. Iya. Sebentar. Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Kalimantan Timur. Penetapan Gubernur Kaltim 2 periode Awang Faruk Ishak. Dari nama-namanya ini Yang sholat lama, ini. Bang. Sebentar, tenang. Tenang. Yang Sebentar. itu, Bang. Dengar, Bang. Sebentar, Bang. Tadi Bang, Anda itu bilang meninggal sholat suaranya, mencegah Bang. perbuatan Udah mungkar. meninggal. Sebentar. Bang. Tenang. Udah meninggal itu, Bang. Pak Harus itu, Bang. Anda Udah meninggal. bilang tadi sholat mencegah perbuatan mungkar. Betul? Betul nggak? Iya, betul. Oke. Dari nama-namanya ini, Faruk Ishak. Muslim nggak dia, Bang? Tapi kosong nih. Muslim. Sholat nggak dia? Sholat. Korup nggak dia? Tidak. Nggak tahu itu. Iya. Nggak tahu. Aduh. Jangan Emang. lihat orangnya, lihat oknum itu mah beda. Yalah, Memang Bang. oknum dengan Intinya, itu. Bang, saya cuma mau bilang begini, Iya, Bang. Bang. Ya, siap. Kami Kristen Ya. itu, Bang. Kami Kristen itu, Bang. Ya. Berbakti kepada Tuhan itu nyatanya itu adalah dengan cara melakukan
perintah-perintahnya. Sementara di dalam Contoh. agama kalian, tenang Contoh. Bang, tenang, Contoh. tenang. Sementara di dalam agama kalian, bagaimana caranya? Caranya dengan cara menggerak-gerakkan badan tadi. Ya. Moving your hands up. Move your hands Ya, betul, down. Bang, betul, Ah, ya. itu Bang, cuman gini-gini aja, Bang. Ya. Ah, cuman gini-gini aja. Ya. Moving your hands up, down, up and down, up and down. Oke. Selamat Oke, Bang. Oke, masuk terima kasih. surga. Terima kasih, Bang. Itu, seperti itu. Abang tadi katakan kita disuruh melakukan contohnya di Alkitab apa Bang, perintah-perintah yang Abang lakukan sesuai dengan perintah Alkitab. Makanya saya Contoh. bilang Bang, bedanya kita itu seperti itu Bang. Ya. Kami Bang berbakti kepada Tuhan itu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan. Contoh, mengasihi sesamamu manusia, ya kan? Terus. Jangan mencuri, Terus. jangan bersaksi dusta. Tuh, Itu bukan itu, Bang. sementara Itu- di dalam itu kalian layak, gerakan Bang. gini. Mencuri, berzina tetap masuk surga. Iya, di dalam Alkitab di mana Bang itu? Itu bukan itu Bang. Di dalam Mana agama yang kalian Bang? itu, yang penting itu melakukan gerakan-gerakan tadi. Mencuri, berzina nggak masalah, tunjukkan masuk di surga. Alkitab itu, Bang. Dis mengatakan dilarang mencuri. Coba tunjukkan di Alkitab mana Bang? Ayo, di Alkitab Abang mana? 10 perintah Tuhan, jangan mencuri, jangan. Itu 10 perintah dari mana Bang? Dari mana itu? Dari Alkitab atau dari mana? Aduh, Anda ini udah belajar dulu sana. Sedangkan di tempat Anda ini, Kaget nih anak-anak. Diturunkan lagi saya itu diturunkan. Loh. Nah, dah. Anda kan bertanya kepada saya, di mana di dalam Alkitab jangan jangan mencuri. Kalau Silakan ada nanti tunjukkan gimana? ayatnya, Bang? Kalau ada nanti Silakan gimana? tunjukkan semua tadi 10 perintah itu di Alkitab. Coba Baik. ditunjukkan. Baik, 10 saya akan perintah itu, tunjukkan. Bang. Di Saya akan mana, di baik, mana baik. dalilnya? Kita turuti mau mereka ya. Ya, silakan. Baik. Silakan. Bentar. Ayo umat-umat Islam dukung saya ya. Senggol-senggol. umat Apanya Islam, yang mau silakan. didukung dari kau aja kau diketawain. Iya didukung lah supaya kita bisa berkembang sama-sama. Nggak ada yang muslim yang dukung kamu. Kalau kamu kolok-kolok kok. Dis, Bentar nih, saya Dis, tunjukkan. Dis, aku ini Dis. Saya Aku balikan ini sudah kamera 8 saya kali ya. hukumanmu Dis. Sudah 8 kali. Oke. Lihat ini. Sudah 8 Coba kali kami yang baca. teman-teman aku naik di komalnya di sini. Oke, lihat nih. Hormatilah ayah Ya, Bang. dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan Ya. saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini Ya. istri sesamamu, jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berbakti kepada Tuhan itu adalah ini, menuruti semua ini, bukan gerakan-gerakan badan kayak kamu tadi. Sedangkan di dalam Tunjukkan agama ayatnya, kalian Bang. tenang. Itu- Shh, Hoiril, Itu di tenang. mana tertulis Bang? Di mana tertulis? Di mana tertulis itu Bang? Di Nih. Alkitab surat Yohanes. Ulangan atau di mana, pasal Bang? yang kelima. Udah jelas? Nah, inilah makanya kalau orang Kristen itu ibadahnya, berbaktinya dengan melakukan perintah-perintah ini. Nah, sedangkan di dalam agama Ya. kalian berbaktinya adalah dengan cara gerak-gerakin badan. Betul? Ya, beribadah Bang, beribadah. Iya, beribadah, beribadah. sedangkan mencuri, berzina nggak apa-apa. Berzina, mencuri tetap masuk surga, betul? Ya, kalau sudah istilahnya sudah sadar mengakui kesalahannya, meminta doa ampun. Mana bisa, Bang. enggak? Ini yang setar membahana nih, dengarkan. Nih, lihat nih, dengar. Ini yang khotbah yang setar membahana, dengarkan. Ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Iya. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Iya, betul mencuri, Bang. Kalau dia sudah di No. sampai akhir hayatnya itu bertobat. Iya, Bertobat, berzina, Bang. mencuri masuk surga. Yang penting gini. Iya, itu bertobat. Iya, makanya Kalau kita gubernurmu bertobat, Islam tersangka bertobat, korupsi. itu pasti masuk surga. Ya, Yang penting masuk kan surga, begini, Bang.
mau maling juga masuk surga. Gimana Anda itu? Makanya saya bilang yang penting, makanya Anda berkata, Anda itu sudah diracuni, dari kecil sudah dicekokin. Kalau tanganmu ada angkat begini, terus begini, dapat pahala masuk surga. Walaupun berzina, walaupun itulah mencuri, kerennya agama ya, kami, walaupun Bang. berzina, walaupun mencuri masuk surga. Itulah kerennya agama kami, Bang. Agama kami itu menjanjikan kebenaran, bukan menghayat kebenaran, Bang. Ya tidur di bawah sana. Bikin malu orang Islam kau tuh. Aduh, 3 orang bikin kita minum dulu teman-teman ya, minum dulu. Aduh.